Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan CSS positioning, yaitu layout. Oke, let's go. Ya, model kotak adalah langkah pertama dalam memahami bagaimana browser menjabarkan elemen HTML. Visual situs menarik namun sering hasil dari elemen posisi yang baik. Dalam unit ini Anda akan belajar bagaimana posisi elemen HTML dalam rangka untuk mendapatkan kontrol lebih dari tata letak halaman web. Oke, kita berikutnya. Oke, di sini perhatikan bahwa elemen blok tingkat tidak hanya mengambil jalur sendiri ruang dan karena itu duduk di antara satu sama lain, tetapi mereka juga konsisten muncul dalam sama posisi di halaman web. Secara khusus mereka muncul di sisi kiri browser yang merupakan posisi default. Posisi default elemen dapat diubah dengan mengatur position property. Position property dapat mengambil salah satu dari 4 nilai, yaitu yang pertama static, relatif, absolute, dan preset. Oke, kita lihat petunjuknya. Di style CSS mengatur posisi di question status. Perhatikan bahwa pengaturan position untuk statik tidak apa-apa, itu karena statik hanya mengacu pada perilaku default. Oke, kita ketik codingnya di sini di question position Oke, kita tambahkan relatif. Kita coba run. Oke, kita ini diubah menjadi static. Oke. Ada rokok kan? Oke, kita lihat di sini sudah terconteng. Oke, kita next saja. Salah satu cara untuk mengubah posisi dari satu unsur dalam unsur adalah dengan mengatur position property untuk relatif. Oke, kita bisa lihat di sini contohnya. Meskipun kode dalam contoh di atas menginstruksikan browser untuk mengharapkan posisi relatif div, itu tidak menentukan posisi di mana div harus posisikan dalam halaman. Oke, di sini bisa dilihat sifat di bagian valid adalah top, yaitu bergerak elemen bawah, bottom menggeser elemen up, bawah ke atas, left bergerak elemen yang tepat, yang right ini bergerak elemen kiri. Oke, kita baca instruksinya. Di style mengatur posisi dari question untuk relatif. Oke, kita cari question.
Oke, kita ganti relatif di sini seperti contoh. Terang, semoga berhasil. Ya, ternyata berhasil. Selanjutnya instruksi yang keduanya, next add 200 pixel on the top of the question. Oke, kita lihat pada div question. Ayo, mana div question? Yuk kita coba ngetik di question sini top 240 pixel. Kita coba. Apakah ada perubahan? Ya, di sini sudah terconteng. Kita next. Ya, di sini ketika posisi elemen ini diatur untuk absolut, semua elemen lainnya pada halaman akan mengabaikan elemen dan bertindak seperti itu tidak hadir pada halaman. Div description. Oke, contohnya. Berbeda dengan relatif, nilai kode dalam contoh tersebut valid. Div akan disematkan ke posisi saat ini. Oke, langsung saja kita baca instruksinya. Di style mengatur posisi bagian dalam header, memilih untuk absolut. Gulir ke atas dan ke bawah halaman web apa yang akan Anda. Oke. Kita cari di header sini. Original header position. Position Oke, kita coba run. Oke, kita coba lagi. Ya, sudah benar. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini, oke, di sini perbedaannya ialah di sini tidak bergerak. Oke. Yang kedua, next add top and left. So this and set pixel. Kita yang instruksi keduanya di sini input top 0 pixel ya, pixel, dan sini left 0 pixel juga. Oke, kita coba. Nah, terlihat perbedaannya ya dari yang tadi. Oke, kita next. Di langkah 5 ini
ketika posisi elemen diatur untuk absolut seperti dalam latihan terakhir, elemen yang masih dapat menggulir dari pandangan ketika ulangan pengguna. Oke, di sini ada contohnya. Dalam contoh di atas, div akan tetap ke posisi dimanapun pengguna gulungan pada halaman. Teknik ini sering digunakan untuk navigasi bar pada halaman. Oke, ini warna latar belakang guru akan mencegah konten lainnya pada halaman dari tumpang tindih dengan konten div. Kita baca instruksinya. Di style CSS, mengubah posisi bagian dalam header pemilih untuk preset gulir ke atas dan ke bawah halaman web. Apa yang Anda perhatikan? Ya, kita tulis di sini absolute ganti dengan preset. Kita lihat. Nah, di sini kan, oke, kita run dulu aja. Apa perbedaannya? Oke, sudah tahu. Nah, tadi question 1, question 2, question 3 dan 4 ini bisa digerakkan kan? Nah, sekarang ini tidak bisa. Coba kita. Maka yang bergerak yang di bawahnya saja. Oke, kita next. Ketika pada halaman web memiliki kombinasi posisi yang berbeda kotak, dan oleh karena itu konten mereka dapat tumpang tindih satu sama lain, membuat konten sulit untuk membaca atau mengkonsumsi. Ya. Nah, contoh di atas ini description, div akan mengabaikan navigation, div dan tumpang tindih sebagai gulungan pengguna. Warna latar belakang buram dari navigation, div tidak cukup untuk mencegah hal ini terjadi. Oke, kita baca instruksinya. Di style CSS mengatur indeks jet header ke 1000. Perhatikan bagaimana header tidak lagi tumpang tindih dengan welcome div. Nah, kita ubah original dulu. Kita lihat contohnya. Div jet index. Oke, di header kita tuliskan jet index. Oke. Di sini tadi berapa ya? 1000. Ya, kita jalankan. Nah, sudah mau. Kita lihat perubahannya di sini. Di sini sudah mau jalan lagi. Oke. Next. Sejauh ini Anda telah belajar bagaimana untuk menentukan posisi yang tepat dari elemen penggunaan properti offset. Oke, jika Anda tertarik, pindah unsur sejauh kiri atau sejauh yang tepat mungkin pada halaman. Anda dapat menggunakan float property. The float property dapat diatur untuk salah satu dari dua hal nilai. Yang pertama, left. Nilai ini akan bergerak atau mengapung unsur-unsur yang paling kiri mungkin. Right, nilai ini akan bergerak elemen sejauh yang tepat mungkin. Ya. Kita baca petunjuknya. Mengatur float property dari div answer elemen left. Ya, kita coba cari answer elemen property set to left. Kita cari di
sini. Oke, di sini password kita coba top float contoh left. Oke, di sini perintahnya left. Kita rekam. Oh, ini perubahannya, maka berubah menjadi ke kiri dia. Oke, kita next. Oke, kita coba ini float property juga dapat digunakan untuk mengapung beberapa elemen sekaligus. Ketika beberapa elemen melayang memiliki ketinggian yang berbeda, namun ini dapat mempengaruhi tata letak mereka di halaman. Secara khusus, elemen dapat bertemu satu sama lain dan tidak memungkinkan unsur-unsur lain untuk benar memindahkan kiri atau ke kanan. Oke. Properti menentukan bagaimana elemen harus bersikap ketika mereka bertemu satu sama lain pada halaman. Hal ini dapat mengambil salah satu dari nilai berikut. Oke, di sini ada left. Sisi kiri dari elemen tidak akan menyentuh elemen lain dalam elemen mengandung sama. Right. Sisi kanan elemen akan not touch elemen lain dalam elemen mengandung sama. Both, tidak ada pihak dari elemen akan menyentuh elemen lain dari elemen. Oke, yang non, elemen dapat menyentuh dua sisi. Ini contohnya. Oke, kita baca instruksinya. Lihatlah di answer, jadi divs di halaman web. Mereka telah melayang ke kiri, tapi question divs yang menyentuh answer div di sebelah kanan. Mari kita perbaiki ini. Ya, kita lihat di question disuruh menambahkan color left. Oke, kita coba di question sini. Oke, kita tambahkan color left. Jalankan. Terlihat juga perubahannya sedikit tadi. Mungkin ini menjadi lebih tinggi. Kita baca instruksi yang kedua. Setelah dipikir-pikir, tata letak ini tidak tampak begitu baik. Lepaskan float property dari answer dan clear property dari question. Ya, kita coba menghapus answer. Kita hapus. Ya, kita jalankan coba. Oke, di sini terlihat posisinya kembali seperti semula, sudah sempurna kembali seperti awal. Oke, kita next. Good job. Dalam pelajaran ini Anda belajar bagaimana mengontrol posisi elemen pada halaman web. Oke, kita telah berhasil sampai ke langkah akhir. Tadi kita sudah mempelajari semua yang ada di sini, position dan sebagainya. Oke, selanjutnya
sekian video tentang layout. Selanjutnya kita akan mempelajari image di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.